Jokowi sebut nama Ahok terkait calon pemimpin IKN, pasti banyak yang kepanasan, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Pemindahan ibu kota ke IKN Kalimantan Timur terus berjalan. Pemerintah sudah menyiapkan desain awal pembangunan IKN melalui RUU IKN, termasuk di dalamnya pengisian calon pemimpin di ibu kota baru tersebut. Pemimpin IKN akan berbeda dengan kepala daerah lainnya. Pemerintah ingin IKN baru tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang diseleksi lewat pemilihan kepala daerah, tapi oleh kepala otorita ibu kota negara. Presiden Jokowi sempat menyinggung beberapa nama calon kepala otorita IKN. Ada nama Menristek terakhir Bambang Brojonegoro, pengusaha sapi Tumiana, Bupati Banyuwangi Aswar Anas, dan ada satu lagi nama yaitu Ahok. Namanya kandidat memang banyak. 1. Pak Bambang Brojonegoro, 2. Pak Ahok, 3. Pak Tumiana, 4. Pak Aswar Anas. Cukup, kata Jokowi. Hahaha. Di satu sisi Ahok memang cocok jadi pemimpin di IKN. Di sisi lain Jokowi seolah ingin membuat para kadrun kepanasan. Tahu sendirilah, kadrun atau barisan sakit hati kalau sudah mendengar nama Ahok ibarat kayak setan yang menjerit kesakitan karena dibacain mantra. Pak Jokowi ini bisa saja memberi hiburan buat kita dan memancing emosi kadrun. Merujuk pasal 9 Undang-Undang IKN, dituliskan bahwa penunjukan hingga pemberhentian kepala otorita IKN hingga wakil nantinya bakal jadi wewenang seorang presiden. Pemerintah khusus IKN dipimpin oleh kepala otorita IKN dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden, bunyi pasal 9. Jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN akan sama seperti Presiden dan Kepala Daerah, yaitu 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya. Juga dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala Otorita IKN dan atau Wakil Kepala Otorita IKN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir. Tulis pasal 10 ayat 2. Saya sebenarnya tidak peduli siapa yang akan menjadi kepala otorita di IKN. Toh, itu wewenang presiden dan akan bertanggung jawab kepada presiden. Mirip-mirip dengan menteri, tapi bedanya kepala otorita ini spesial karena akan memimpin ibu kota baru. Terasa istimewa mirip dengan posisi gubernur DKI. Makanya, saya sangat senang kalau nanti seandainya Ahok benar-benar ditunjuk sebagai pemimpin di sana. Bukan karena kinerja Ahok yang telah terbukti, kita sudah yakin dan tidak ragu lagi. Alasan sebenarnya adalah ingin hiburan bagus, melihat kadrun yang kejang-kejang dan cingkrak-cingkrak penuh kekesalan, mendengar kode nama BTP menjadi pemimpin lagi. Dan yang lebih parahnya, mereka dipastikan tidak akan bisa teriak demo di IKN. IKN akan jadi kota yang tertata, terstruktur, dan terkonsep rapi. Tidak dibangun dengan ugal-ugalan. Akan ada banyak aturan yang membuat kota ini harus teratur. Mau demo, jangan mimpi. Paling cuma bisa teriak di perbatasan doang, tapi itu percuma. Suara mereka tak akan sampai di sana. Macam-macam tinggal ditangkap saja, atau bikin undang-undang larangan demo, dan kandangkan seumur hidup bagi yang berlagak sok hebat. Bayangkan saja deh, kalau sampai itu terjadi, saya bahkan yakin mendengar Ahok masuk kandidat saja mereka sudah tidak tenang dan badan gatal-gatal kayak orang alergi sehabis makan seafood. Bagus sih, enak aja melihat mereka menderita, karena mereka pantas mendapatkan itu sebagai konsekuensi memiliki otak yang tidak beres. Para barisan sakit hati mungkin juga bakal ikutan protes. Biasalah, mereka ingin mereka yang diberi jatah jabatan dan kursi panas meskipun tak pernah ngaca dengan kemampuan mereka. Cuma menang bacot doang. Mereka pasti akan bikin narasi yang kurang lebih seperti ini. Ibu kota dipindah ke Kalimantan Timur karena tidak senang dengan gubernur DKI saat ini. Pemerintah ingin kepala ibu kota baru pilihan sendiri. Jalan pikiran itu sangat mudah ditebak. Ada yang bilang IKN ini adalah cerminan dari Beijing Tiongkok dan akan dihuni oleh warga negara asing. Sampah, peradaban, dan parasit politik, ya beginilah pola pikir busuknya. Sudahlah Pak Jokowi, kalau bisa umumkan saja Ahok yang terpilih sebagai kepala otorita IKN. Enak tuh, bikin banyak orang pingsan mendadak. WKWK, bagaimana menurut? Heboh kelangkaan energi di Singapura, benarkah karena menolak menyetujui MLA? Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Pasca kelangkaan energi di Inggris, China, dan Eropa, kini kelangkaan energi juga terjadi di Singapura. Namun berbeda dari negara-negara lain, Singapura yang menggantungkan pasokan energi lebih dari 0,5% disebut sengaja diputus.
Netizen menyebut hal ini dipicu oleh keengganan negara tetangga dalam menandatangani perjanjian ekstradisi. Di lain pihak, pemerintah tidak menyebut hal ini, tapi memang ada berita dari KPK soal Singapura yang menjadi satu-satunya negara yang belum menyetujui MLA. Memang sangat disayangkan sekali kalau ada negara tetangga yang di satu sisi bergantung energi dari kita, tapi malah menolak memberi bantuan. Jangan hanya karena ingin memperkuat ekonomi, lantas menghalalkan segala cara hingga melindungi koruptor. Kalau Indonesia mau, bukan hanya memboikot energi, tapi juga bisa adu perang militer. Namun, kita tahu pendekatan secara damai memang harus diutamakan. Sebelumnya diberitakan dari CNBC-Indonesia.com, krisis energi global sepertinya sudah sampai ke negara tetangga RI Singapura. Sejumlah perusahaan pengecer listrik di negara itu kini bertumbangan. Dua di antaranya Om Energy dan Switch, perusahaan menghentikan operasi mereka di Singapura dengan alasan pasar listrik yang bergejolak. Om Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura, Oktober. Switch sendiri mengaku akan menghentikan operasi 11 November melalui webnya. Mengutip channel News Asia dan Bloomberg, otoritas pasar energi mengatakan pengecer listrik menghadapi tantangan karena situasi yang luar biasa di sektor energi. Pasar grosir listrik telah mengalami volatilitas harga yang lebih tinggi. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan global untuk gas alam disertai penurunan produksi gas alam dan batu bara. Di Singapura, ada permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya, dengan permintaan puncak sebesar 7.667 MW yang tercatat pada 12 Oktober. Faktor pasokan dari RI juga jadi sebab lain. Otoritas energi setempat EMA menyebut ada pembatasan gas alam perpipaan dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsel. Om Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura, Oktober. Mengutip channel News Asia, memang dalam berita tersebut tidak ada hubungan langsung antara persoalan ekstradisi dan kelangkaan listrik. Namun merujuk berita lama memang ada ketegangan antara salah satu lembaga di Indonesia dalam hal ini KPK dan negara Singapura. Seperti dilansir Indonews.com, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Karyoto menyebut Singapura telah menjadi surganya para buronan kasus tindak pidana korupsi hingga saat ini. Banyak buronan korupsi memilih kabur dan tinggal di Singapura karena merasa aman. Surganya koruptor yang paling dekat adalah Singapura, kata Karyoto kepada wartawan pada Selasa 6 April 2021. Karyoto menjelaskan alasan dirinya menyebut Singapura sebagai surganya para buronan koruptor karena Singapura jadi satu-satunya negara yang tidak menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dan kita tahu bahwa satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang berkaitan dengan korupsi adalah Singapura, jelasnya. Bahkan ketika buronan koruptor telah mendapatkan permanen resident di Singapura, hal itu membuat kerja KPK untuk menangkap akan sangat sulit. Kalau yang namanya pencarian dan kemudian dia berada di luar negeri, apalagi di Singapura, secara hubungan antar negara memang di Singapura nih. Kalau orang yang sudah dapat permanen resident dan lain-lain agak repot, sekalipun dia udah ditetapkan tersangka, tegasnya. Semoga saja tak ada lagi ketegangan antara Indonesia dan Singapura yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Bukan berarti Indonesia kejam ke negara tetangga karena persoalan energi. Tapi harus dipahami bahwa suatu keputusan juga dipengaruhi banyak pertimbangan. Semisal langkah Jokowi menyetop ekspor nikel yang didasari penolakan kelapa sawit Indonesia. Bisa jadi suatu saat pasokan energi ke Singapura benar-benar dicabut kalau mereka tetap berkeras menolak kerjasama pemberantasan korupsi. Begitulah